My Sweet Mobster dimulai dengan kilas balik ke tahun 2013, memperkenalkan pemimpin mafia Seo Tae Pyung dan putranya Seo Ji-hwan. Seo Ji-hwa menggantikan ayahnya setelah mengalahkan geng saingannya, Kitty Gang, dan kemudian membangun dominasi organisasinya dengan mengalahkan lebih banyak geng sebelum akhirnya membubarkan Bulldog Gang dan menghilang. Maju cepat ke tahun 2023, Seo Ji-hwan kini menjadi CEO sebuah perusahaan daging, Thirsty Deer. Saat Ji-hwan berada di sebuah biara, karyawannya yang tampak seperti mantan narapidana tiba di sebuah gudang berisi daging busuk dan menelepon Ji-hwan untuk menceritakan tentang tindakan mantan tangan kanan ayahnya, Go Yang-hee. Ji-hwan mengarahkan mereka untuk menangani situasi tersebut, tetapi mereka harus meninggalkan kuil karena panggilan tersebut menyebabkan keributan dan para biksu tidak senang. Sementara itu, Go Eun-ha sedang terburu-buru menuju suatu lokasi saat sedang menelepon temannya. Mengira temannya dalam masalah, Eun-ha bergegas ke lokasi setelah menelepon dan tidak mengganti kostum polisinya. Ternyata temannya memanggilnya ke klub chat, dan Eun-ha berhasil menyelinap melewati para penjaga. Pada saat yang sama, Ji-hwan tiba di klub chat untuk mencari salah satu karyawannya, Jung Yun Taek. Ia menerima laporan bahwa Yun Taek, seorang pecandu narkoba, tidak masuk kerja dan mungkin kambuh, jadi ia pergi ke klub chat untuk mencarinya. Di dalam klub, Ji-hwan dan Eun-ha tidak sengaja bertemu ketika Ji-hwan menangkapnya saat ia akan jatuh. Eun-ha menyebarkan beberapa permen ketika ia menabrak seorang pelayan. Kemudian, Ji-hwan berhadapan dengan manajer klub saat ia melihat salah satu karyawan memasukkan narkoba ke dalam botol whisky, yang menyebabkan karyawan tersebut menjatuhkan botolnya. Manajer klub mulai memukuli karyawan tersebut, dan Ji-hwan turun tangan. Eun-ha dan temannya tiba, dan salah satu pengunjung klub memperhatikan seragam polisi Eun-ha. Ia mendorong Eun-ha ke tengah, di mana Ji-hwan mencoba membantu karyawan tersebut berdiri. Namun, Eun-ha mengira Ji-hwan telah menyakiti karyawan tersebut, jadi ia memborgolnya dengan borgol palsu. Tiba-tiba, polisi datang, jadi Eun-ha dan temannya memanfaatkan gangguan tersebut untuk melarikan diri. Polisi mengira Ji-hwan adalah pelakunya dan menyeretnya keluar dari klub, tetapi menyadari bahwa borgol itu palsu, jadi mereka melepaskannya. Keesokan harinya, kita mengetahui bahwa Eun-ha adalah kreator konten untuk Macaron Soft, dan seragam polisi itu adalah kostum untuk video terbarunya. Atasannya di kantor memarahinya karena dia lupa menambahkan promosi produk sebelum mengunggah video itu secara daring, dengan mengatakan bahwa produk itu terlalu mahal untuk anak-anak. Atasannya memperingatkan bahwa dia tidak akan memperbarui kontraknya jika dia terus menentang perintahnya. Pada saat yang sama, Ji-hwa sedang sarapan dengan anak buahnya, dan salah satu dari mereka melaporkan tentang obat baru di pasaran yang diminati oleh Kitty Gang. Foto Ji-hwa tampak seperti permen anak-anak yang Eun-ha sebarkan di lantai setelah pertemuan mereka di klub chat. Karena itu, Ji-hwan mengira bahwa dia bekerja untuk Yang-hee. Kemudian pada hari itu, Eun-ha bekerja paruh waktu ketika sebuah restoran menarik perhatiannya. Ia berjalan menuju restoran itu seolah-olah sedang linglung, tetapi tersadar kembali ketika melihat Ji-hwan keluar dari restoran yang sama. Eun-ha teringat pertemuan mereka sebelumnya, jadi ia segera bersembunyi. Ji-hwa berdiri di luar restoran dan memanggil seseorang, tetapi Eun-ha mengira orang itu menyuruhnya keluar. Namun, Ji-hwan menelepon seorang anak yang telah mencuri uang dari restoran itu karena pemiliknya membiarkannya buka. Eun-ha salah paham dengan Ji-hwan dan mengira dia mengambil uang dari anak itu dengan paksa. Dia memukul kepala Ji-hwan dan melarikan diri. Setelah menikmati pangsitnya dan mengobrol dengan nenek pemilik toko pangsit, Ji-hwa pergi dan bertemu Eun-ha lagi. Seorang pemabuk melepas topi maskotnya, membuat Ji-hwan mengenalinya dan mengejarnya. Ji-hwan mengejar Eun-ha dan bertanya tentang permen narkoba, tetapi Eun-ha bersikeras bahwa itu adalah permen anak-anak. Ji-hwan butuh bukti, jadi Eun-ha membawanya kembali ke toko, di mana ia menyaksikan Eun-ha dipecat karena membuat kekacauan. Eun-ha merasa frustrasi, jadi dia mengambil segenggam permen dari tasnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ji-hwa bertindak cepat, memaksa Eun-ha untuk memuntahkannya karena dia masih mengira itu adalah narkoba. Kesalahpahaman itu diselesaikan kemudian di rumah sakit ketika mereka melakukan tes, dan Ji-hwan menyadari bahwa Eun-ha membawa permen dan bukan narkoba. Malam harinya, Eun-ha mengobrol dengan temannya tentang insiden itu dan tentang seseorang bernama Hyun-woo, yang tidak pernah ia temui selama 23 tahun. Keesokan harinya,
kita diperkenalkan kepada seorang jaksa penuntut umum bernama Yang Hyun-woo saat ia pergi untuk menginterogasi seorang mantan pemimpin geng tentang sebuah insiden di gerejanya. Hyun-woo percaya bahwa orang-orang, terutama penjahat, tidak dapat berubah. Pada saat yang sama, Ji-hwa mengadakan rapat dewan untuk membahas insiden Yoon Taek. Tidak seperti Hyun-woo, Ji-hwan percaya orang dapat berubah jika diberi kesempatan. Oleh karena itu, anggota Dewan Tirstidir semuanya adalah mantan narapidana. Setelah rapat Dewan Direksi, para kepala departemen akan tetap tinggal untuk memperkenalkan produk-produk baru. Mereka adalah Menho, Kepala Pengembangan Produk, dan Kepala Pemasaran, Hong Ki. Jae-soo, Kepala Hubungan Pelanggan, Eksekutif Grup Termuda, Dong Hui, dan Direktur Jenderal Jo Dua-yang. Dua-yang berpikir bahwa pencitraan merek produk baru tersebut mungkin tidak berhasil, jadi mereka memutuskan untuk melakukan survei pelanggan di festival anak-anak. Di saat yang sama, Eung Ha adalah perwakilan perusahaannya di festival yang sama. Dua-yang dan Ji-hwan menghadiri rapat dengan Seung Joon dari Yojin Department Store untuk membahas kerjasama. Selama rapat, Seung Joon menghina dan meremehkan perusahaan Ji-hwan karena mempekerjakan mantan narapidana. Di akhir rapat, Ji-hwan mengejutkan Seung Joon dengan membuatnya menyadari bahwa makanan favorit Tirstidir disediakan oleh CEO perusahaan mereka. Setelah rapat, Ji-hwan harus pergi ke festival anak-anak karena Jae-soo bertengkar dengan seorang orang tua karena menolak membiarkan putranya mencicipi sosis mereka, dengan mengatakan bahwa sosis itu dibuat oleh mantan narapidana. Eung Ha dan Ji-hwan bertemu lagi di festival anak-anak saat Ji-hwan melihat Eung Ha menjadi tuan rumah acara bermain yang menyenangkan bersama anak-anak. Saat keluar dari kamar mandi, Eung Ha melihat terlalu banyak tepung di lantai, jadi dia mengambil sapu untuk membersihkannya. Eung Ha secara tidak sengaja melukai Ji-hwan dengan gagang sapu, dan dia jatuh dari tangga saat Eung Ha melepaskan tangannya untuk menyembunyikan wajahnya. Di akhir episode, Ji-hwan terbaring tak sadarkan diri di tangga. Eung Ha terkejut, sementara karyawan Ji-hwan panik dan tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ji-hwan yang dirawat di rumah sakit dengan 2 tulang rusuk patah dan gegar otak. Ji-hwan harus tinggal di rumah sakit selama beberapa hari, dan ketika anak buahnya pergi, ia mendapati dirinya memikirkan Eung Ha. Ji-hwan melakukan penelusuran mendalam di internet dan menemukan informasi Eung Ha sebagai Mimi, seorang kreator konten anak-anak. Ia menonton semua videonya di YouTube dan menghabiskan semuanya. Sementara itu, Jaksa Hyun-soo menonton video Eung Ha sambil menikmati secangkir kopi di rumah. Keesokan harinya di kantor, Hyun-soo melihat seorang rekan kerja meninggalkan anaknya tanpa pengawasan di lorong, jadi dia menjaganya di kantor timnya. Kepala Oh menarik perhatian Hyun-woo saat dia menyebutkan insiden di klub chat dan bahwa Ji-hwan berakhir di kantor polisi. Sementara Kepala Oh menganggap itu adalah insiden sederhana, Hyun-woo yakin ada yang lebih dari itu karena Ji-hwan ditangkap di klub Yanghae, yang merupakan saingannya. Kembali di rumah sakit, Ji-hwan mulai berhalusinasi tentang Eung Ha setelah selesai menonton video terakhirnya tentang membuat gelembung. Eung Ha muncul di mana-mana di ruangan itu sebagai gelembung-gelembung yang mengambang, dan Ji-hwan sibuk berlarian dan memecahkan gelembung-gelembung itu. Ketika Eung Ha mengunjunginya, Ji-hwan mengira dia adalah gelembung dan hampir menyakitinya. Sementara itu, anak buah Ji-hwan berunding tentang identitas Eung Ha dan mengapa dia menyakiti bos mereka. Mereka menyimpulkan bahwa dia adalah wanita berbahaya yang dikirim Yanghae untuk membunuh Ji-hwan. Anak buah Ji-hwan mengunjunginya di rumah sakit saat Eung Ha masih ada, dan Ji-hwan menyembunyikannya di balik selimut. Eung Ha tidak sengaja mendengar saat anak buahnya mendiskusikan cara menghukumnya karena ia adalah mata-mata untuk geng Kitty, yang menyamar sebagai kreator konten untuk geng Macaron Soft. Ji-hwan secara tegas memperingatkan anak buahnya untuk tidak menyentuh Eung Ha sebelum menyuruh mereka keluar dari ruangan untuk memberi Eung Ha kesempatan untuk pergi. Kemudian, Eung Ha mengetahui bahwa perusahaannya telah mengunggah video jahat yang memfitnah perusahaan Ji-hwan tanpa persetujuannya. Video tersebut telah ditonton jutaan kali, dan CEO Ma merasa senang. Namun, Eung Ha menentangnya karena bertentangan dengan cita-citanya. Namun, rekan-rekannya dan komentar di salurannya menegurnya karena mengunggah video seperti itu di saluran konten anak-anak. Terlebih lagi, rekaman tersebut memengaruhi kredibilitas perusahaan Ji-hwan, dan mereka kehilangan kemitraan. Toko-toko besar dan kecil menarik produk mereka, dan pelanggan memboikot Tirstidir. Eung Ha mencoba menambahkan komentar pada video tersebut untuk mengklarifikasi,
tetapi kata sandinya telah diubah, dan dia tidak dapat masuk. Ji Hua dan Dua Yang tiba di perusahaan Eng Ha dengan tuntutan hukum atas pencemaran nama baik, kerugian finansial, dan kerusakan psikologis. CEO Ma dan Direktur Li menyalahkan Eng Ha, yang menyebabkan Ji Hua salah paham lagi. Terlepas dari itu, ia menghentikan CEO Ma dari memecat Eng Ha dan memutuskan untuk melupakan masalah itu setelah mereka menghapus jejak video itu dari internet. Eng Ha mengejar Ji Huan saat keluar dan mencoba menjelaskan dirinya, tetapi Ji Huan tidak memberinya kesempatan. Ji Huan menghinanya karena telah menyerang perusahaan dan karyawannya dengan jahat untuk mendapatkan uang dan mengatakan dia dapat memberikan uang itu, yang membuat Eng Ha sedih. Saat keluar, Ji Huan bertemu dengan rekan kerja Eng Ha. Kang Yena tampaknya mengenal Ji Huan dan mengejarnya, tetapi dia sudah pergi. Keesokan harinya, Tirstidir sibuk dengan berbagai aksi saat berbagai tim mencoba menemukan cara untuk mengatasi kesulitan saat ini. Panggilan telepon mengalir ke pusat layanan pelanggan, dan tuduhan meningkat menjadi rumor bahwa perusahaan tersebut menambahkan obat-obatan ke dalam sosis mereka. Saat mereka sudah kehabisan akal, lebih banyak video diunggah daring oleh pengguna tak dikenal, yang menunjukkan rekaman asli dari acara anak-anak tersebut. Ji Huan menonton video tersebut dan merasa menyesal atas apa yang dikatakannya kepada Eng Ha. Eng Ha mengambil rekaman asli dari Direktur Li dan mengunggahnya daring untuk membersihkan nama baik perusahaan. Kemudian, Ji Huan melihat Eng Ha tiba di rumah sakit dan diam-diam mengikutinya. Eng Ha terus membuatnya heran saat menyadari bahwa Eng Ha menjadi sukarelawan di rumah sakit untuk bersenang-senang dengan anak-anak. Eng Ha pergi ke kamar Ji Huan sambil membawa hadiah setelah sesi sukarelawan, tetapi tidak ada yang membukakan pintu, jadi dia meninggalkan hadiah itu di luar. Setelah itu, Eng Ha membeli beberapa bir di supermarket dan duduk di pinggir jalan sambil minum sendirian. Ji Huan, yang melihatnya meninggalkan supermarket, mengikutinya. Kali ini, mereka menyelesaikan kesalahpahaman dan saling meminta maaf. Keesokan harinya, Miho dan Eng Ha berencana piknik, dan Miho menyebutkan bahwa hari itu akan menjadi hari yang baik untuk bertemu Hyunwoo. Secara kebetulan, Eng Ha dan Hyunwoo bertemu di tempat penyeberangan pejalan kaki, tetapi Eng Ha tidak mengenalinya. Perhatiannya teralih saat melihat berita tentang anak-anak yang keracunan setelah minum susu. Hyunwoo mengulurkan tangan untuk menolongnya karena lampu lalu lintas sudah berubah merah, tetapi dia berlari cepat, masuk ke taksi, dan berlari menuruni tangga menuju kamar pasien. Dia sebelumnya telah memberikan 2 bungkus susu kepada seorang anak selama kegiatan sukarelanya dan bergegas untuk memeriksa apakah dia baik-baik saja. Saat keluar, dia melihat banyak anak dilarikan ke rumah sakit, jadi dia masuk ke unit gawat darurat untuk memeriksa apa yang terjadi. Salah satu orang tua mengenalinya dan menyalahkannya karena mengiklankan susu itu sebagai susu yang aman untuk diminum di salurannya, itulah sebabnya mereka membelinya. Orang tuanya memarahinya, bertanya bagaimana dia akan bertanggung jawab jika sesuatu terjadi pada anak-anaknya. Orang tua lainnya melemparkan sekotak susu ke arah Eng Ha, yang sudah tergeletak di lantai, tetapi Ji Huan tiba-tiba muncul dan melindunginya. Episode berakhir saat semua orang berdiri di sekitar sambil bertanya-tanya siapa dia sementara Ji Hua berjongkok dan meminta Eng Ha untuk menutup matanya dan menghitung sampai 10.